Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, dan masih tetap semangat ya bunda. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai konsep dan jenis kompetensi guru PAUD dengan subtemanya kompetensi pedagogik dan kepribadian. Yuk simak penjelasannya. Guru mempunyai fungsi dan peran dalam pembangunan bidang pendidikan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Nah, untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib memiliki syarat tertentu, salah satunya yaitu kompetensi. Nah, lalu apa itu kompetensi? Menurut Penandar, kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerja yang tepat dan efektif. Jadi, guru harus memiliki penguasaan kemampuan sehingga proses pembelajaran dapat dijalankan dengan baik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru PAUD adalah adanya kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam mengajar, membimbing, dan melatih dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, di luar kelas, maupun di luar proses pembelajaran dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Ada 4 kompetensi seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Guru harus sungguh-sungguh dan baik dalam menguasai 4 kompetensi tersebut agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Perlu adanya kesadaran dan keseriusan dari guru untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, kompetensi pedagogi ini juga sering dimaknai sebagai kemampuan mengelola pembelajaran yang mana mencakup tentang konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar. Kompetensi pedagogik ini ada poin-poinnya. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari semua aspek. Jadi, sebelum kita mengajar, kita harus menguasai dulu karakteristik peserta didik. Semua aspek di sini maksudnya mulai gaya belajarnya, kemudian latar belakangnya, kecerdasannya, dan kondisi keluarganya. Harus kita pahami dulu, baru kita bisa membimbing mereka dengan baik. Poin yang kedua, menguasai teori belajar dan pembelajaran. Seperti pada mata kuliah yang lain, dijelaskan pula tentang teori-teori belajar dan pembelajaran. Ini maksudnya supaya selain kita mempraktekkan cara mengajar itu, harus ada landasan teori-teorinya. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran. Nah, guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Pengembangan kurikulum itu mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Poin selanjutnya adalah menyelenggarakan kegiatan yang mendidik. Nah, dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama
adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku atau pembentukan kompetensi terhadap peserta didik. Artinya, setiap proses pembelajaran maknanya harus membuat perubahan pada peserta didik tersebut. Poin selanjutnya, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Nah, setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode yang sesuai supaya peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Guru bisa dengan memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik maupun non-akademik. Poin selanjutnya, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Efektif itu tepat saran, tepat guna, tepat waktu. Nah, jadi tidak bertele-tele, komunikasi kita itu bermanfaat. Empatik, memahami dengan karakteristik atau lawan bicara kita. Ingin saya sampaikan bahwa guru yang cerdas itu bukan karena ia cerdas, tapi guru yang cerdas itu yang bisa mencerdaskan siswanya sesuai dengan tingkat pemahamannya. Jadi ya, komunikasi yang baik itu yang menyesuaikan dengan kondisi siswa, bukan berarti nanti ketika menjelaskan guru itu bahasanya terlalu tinggi sehingga malah susah dipahami oleh siswanya. Selanjutnya, menyelenggarakan evaluasi hasil belajar dan memanfaatkan hasil evaluasi belajar. Evaluasi ini bukan di akhir saja, tetapi dibagi menjadi 3. Yang pertama, di awal pembelajaran, yang kedua, di tengah pembelajaran, dan yang ketiga juga di akhir pembelajaran. Nah, poin yang terakhir, melakukan tindakan reflektif, yaitu mencari kelemahan dan kelebihan setiap pembelajaran yang sudah kita lakukan, dan juga itu menjadi sebagai perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Upaya yang dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru bisa melakukan beberapa kegiatan yang dapat mendukung tugasnya sebagai pendidik. Bisa dengan mengikuti seminar, organisasi keguruan, belajar mandiri, pendidikan ke jenjang selanjutnya, workshop, dan juga diklat guru. Yang selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kepribadian merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan seorang guru merupakan panutan dan uswatun hasanah bagi peserta didiknya, sehingga dalam mengembangkan sumber daya peserta didik dimulai dengan contoh dalam pribadi pendidik itu sendiri. Kepribadian merupakan landasan utama bagi perwujudan diri sebagai guru yang efektif, baik dalam melaksanakan tugas profesionalnya di lingkungan pendidikan atau kehidupan lainnya. Nah, Zakiyah Darajat berpendapat bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik atau pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan peserta didik, terutama bagi anak didik yang masih kecil. Lalu, apa sebenarnya kompetensi kepribadian itu? Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kepribadian guru sangat kuat pengaruhnya terhadap tugasnya sebagai pendidik. Kewibawaan guru itu ada dalam kepribadiannya. Contoh, sulit bagi guru yang akan mendidik peserta didiknya untuk disiplin jikalau guru yang bersangkutan itu tidak melakukan kedisiplinan. Indikator dalam kompetensi kepribadian guru, yang pertama, mantap dan stabil.
Mantap dan stabil merupakan sikap seorang guru profesional yang sangat perlu dan dibutuhkan dalam menjalankan profesinya. Sebab, jika guru memiliki sikap gampang berubah dan tidak ada pendirian, maka pasti tidak akan ada yang tahan dalam menjalankan pekerjaannya. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru ini akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut dicontoh. Yang kedua, bertindak sesuai norma. Guru yang memiliki sikap kepribadian yang mantap dan stabil pasti mampu bertindak sesuai norma-norma yang berlaku, yaitu norma agama, hukum, dan sosial. Nah, guru yang memiliki kompetensi ini pasti bisa menghargai prinsip-prinsip Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bisa menghargai adanya perbedaan dari suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kepribadian dewasa. Guru yang dewasa adalah guru yang mampu menahan dan mengendalikan diri dalam berbagai situasi yang dihadapi, mulai dari mengendalikan pikiran, kata-kata, sikap, menguasai emosi, dan sejenisnya. Selanjutnya ada kepribadian arif dan bijaksana. Guru yang arif adalah juga guru yang bijaksana, yang memahami dengan baik ilmunya dan menggunakan akal budinya dalam berbagai situasi, serta mampu mengendalikan diri dan emosinya dengan baik. Sikap arif dan bijaksana merupakan karakter atau kepribadian yang mampu menilai diri sendiri, berbagai kondisi dan prestasi yang diperoleh secara realistis, menerima tanggung jawab dengan ikhlas, mandiri, berorientasi pada tujuan, memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan berupaya meningkatkan kehidupan lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Selanjutnya, berwibawa dan santun. Guru yang berwibawa adalah dia yang dapat membuat peserta didiknya terpengaruh secara positif oleh tutur katanya, pengajarannya, nasihatnya, bimbingannya, arahannya, dan mampu menarik perhatian peserta didik sehingga mereka asik dan tekun dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, wibawa seorang guru dapat tercermin dari sikap santunnya dalam menghadapi peserta didik pada kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia seorang guru tercermin pada sikap, budi pekerti, sopan santun, dan kelakuannya yang luhur. Sebagai seorang guru yang ditiru harus memiliki karakter atau akhlak mulia dan jauh dari karakter yang tercela. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru. Yang pertama, bisa mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tertentu atau kemampuan baru. Dan yang kedua, rapat rutin. Nah, di dalam rapat rutin biasanya para guru akan saling berbagi masukan tentang bagaimana hambatan-hambatan dan bagaimana cara menghadapi sikap atau perilaku unik anak. Yang selanjutnya ada pengajian rutin. Nah, pengajian rutin ini dilakukan untuk menambah wawasan keagamaan guru, meliputi aspek sikap lahir dan batin dalam berinteraksi dengan seluruh lingkungan, yaitu anak didik, sesama pendidik, atasan, orang tua anak, dan masyarakat yang ada di sekitar. Dan yang terakhir ada mengoptimalisasi peran kepala sekolah atau madrasah. Nah, sebagai pimpinan, kepala sekolah harus mampu memberikan tindakan tegas terhadap guru-guru yang melanggar aturan sekolah.